Ya, halo. Selamat bertemu kembali di video kali ini atau di pembelajaran kita kali ini, teman-teman. Kita akan melanjutkan belajar coding ya, dibantu oleh Gemini AI dan Code.org, di mana pada kesempatan kali ini, teman, kita sudah mulai akan praktekkan bagaimana sebenarnya pembelajaran coding itu diterapkan. Tentu saja referensi yang kita ambil itu dari buku naskah akademik pembelajaran coding dan kecerdasan artifisial untuk pendidikan dasar dan menengah. Baik, kita akan coba lihat sekali lagi. Jadi teman-teman sekalian, ini kita bicara dulu untuk tingkat dasar ya. Jadi di referensi yang kita acu itu bahwa kemampuan yang harus dimiliki oleh peserta didik tingkat sekolah dasar itu untuk coding salah satunya mampu menyusun langkah sistematis dan logis dengan kosakata terbatas atau simbol ya, dari pengalaman ya, berdasarkan perintah sederhana atau algoritma dasar ya. Jadi algoritma dasar di sini menjadi patokan kita untuk melihat bagaimana pembelajaran coding itu. Ada beberapa algoritma dasar, namun pada kesempatan kali ini kita lihat salah satunya. Salah satunya teman-teman itu algoritma dasar dalam dunia ilmu komputer dan pada akhirnya diimplementasikan dalam pembelajaran coding itu adalah urutan. Jadi konsep urutan ini merupakan konsep awal yang harus diajarkan kepada peserta didik kita dengan baik. Dan saya kali ini akan kita lihat bagaimana konsep urutan ini akan dipakai untuk mencapai kompetensi yang ini. Bahwa peserta didik itu mampu menyusun langkah-langkah yang sistematis dan logis, gitu ya, dengan bantuan daripada Code.org ini. Kita akan lihat teman-teman bagaimana konsep urutan ini diajarkan ya dengan bantuan Code.org ya. Jadi apa itu urutan? Urutan adalah serangkaian instruksi yang diberikan kepada komputer untuk dijalankan satu persatu dari atas ke bawah. Jadi sekali lagi teman-teman mahasiswa, kita belajar ya, teman-teman semua, kita belajar coding, di mana coding itu kan adalah usaha atau proses kita dalam membuat, rancang dan mengimplementasikan dan mengevaluasi setiap baris kode yang kita ya. Dan salah satu, sekali lagi, salah satu yang harus dipahami adalah konsep tentang urutan. Nah, untuk itu teman-teman silakan kita akan mulai praktek dengan kita akan coba ya, implementasikan ini ya, saya menggunakan alat bantu Code.org ya, jadi teman-teman bisa akses ya langsung di situsnya ini, Code.org ya, COD.org ini. Nah, ini ya, teman-teman bisa lihat. Jadi silakan diakses dulu untuk kita kemudian bisa dengan baik mempraktekkan setiap langkah-langkah yang disampaikan di situs tersebut ya. Sekali lagi yang baru bergabung, jadi untuk pembelajaran kita kali ini ada dua tools yang kita pakai untuk alat bantu kita. Yang pertama adalah Code.org dan juga ada namanya Gemini AI, nanti kita lihat bagaimana penggunaannya. Jadi teman-teman kalau sudah sampai bisa mengakses ini, nanti halaman depannya seperti ini, nanti tinggal di submit saja. Pilih bahasa ini, ini bahasa Indonesia ada. Kalau saya tidak salah bahasa Indonesianya sudah ada atau belum ya? Oh belum. Ini ada bahasa Indonesia teman-teman ya. Tetapi mungkin untuk supaya lebih mengenal lebih detail ya, kita sambil belajar bahasa Inggris juga. Kita pakai untuk language-nya kita pakai Inggris saja. Di submit seperti ini. Jadi teman-teman mahasiswa itu memang tidak disarankan, teman-teman semua memang untuk di situs ini tidak disarankan
untuk kita membuat apa namanya di awal akun ya, tapi supaya pembelajaran kita itu bisa terekam apa saja yang kita sudah lakukan, mungkin baiknya kita daftarkan akun kita. Jadi kalau mau kita create account di sini ya, teman-teman bisa create account, klik saja di ujung atas create account di sini. Nanti kalau sudah seperti ini kita pilih ya, jadi sekarang kan kita posisi sebagai student. Kalau nanti itu juga teman-teman mau mengeksplorasi sebagai guru, boleh nanti di I am teacher, tapi di sini atau di pembelajaran kita ini saya akan memandu bagaimana kita sebagai student, artinya ada anak ataupun ya peserta didik yang akan kita ajar, jadi kini kita pandu mereka. Sekali lagi akun KP-nya itu adalah student ya. Kemudian teman-teman boleh untuk sign up, ini ada beberapa diberikan ya. Saran saya coba kita sign up di Google, kita create akun dulu untuk Google kita mungkin ya, kalau belum ada. Saya tulis di sini ya. Akunnya boleh seperti ini, silakan. Kemudian tanggal lahir, ya. Saran saya untuk memberikan akun yang tidak sebenarnya, akun yang disamarkan, kira-kira begitu ya. Seperti ini ya, atau silakan Anda buat ini, kita buat dulu Google ya. Jadi saya mau email saya ini ya. Oke, passwordnya ya, jangan lupa dikonfirmasi, kemudian next. Recover email, jangan lupa dituliskan. Oke, kita lihat sudah ada. Kita baru saja membuat email seperti ini. Kemudian kita next. Oke, nanti ada beberapa privacy and terms, nanti di agree ya, Anda baca dulu seperti itu kira-kira. Nah, ini kita sekarang sign in ke Code.org menggunakan email ini. Oke, kita continue. Jadi sekali lagi di Code.org memang tidak di awal pembelajaran tidak disarankan untuk mendaftarkan account ya, atau mendaftarkan beberapa account ya, tapi untuk sebagai artinya supaya kita punya pembelajaran bisa direkognisi, nanti kita bisa lihat ya. Jadi di sini kalau kita lihat ayam, jadi kita centang ini, jadi kita orang tua ataupun guardian ya, kita orang tuanya. Jadi ini ada email orang tua, jadi harapannya bahwa nanti teman-teman tuliskan di sini emailnya apa ya, email orang tuanya. Ya. Kemudian di sini ada display name. Ya. Misalnya kita tuliskan ini ya. Di nama kita di sana apa? Mungkin ya.
umur, ya, kita setup, silakan dipilih umur berapa. Jadi ini saya tujukan juga untuk anak kecil, jadi saya bikin umur 10, gender ya. Oke ya, jadi ini informasi awal sekali lagi agar pembelajaran kita menggunakan kode ORG ini bisa terekam dengan baik ya. Nanti kita dari sana kita bisa bisa mengetahui progres begitu kira-kira dalam belajar coding ini ya. Baik, sekarang kita go to my account. Jadi teman-teman, ini sebagai siswa begitu ya. Sebagai siswa kita bikin account, kemudian nanti kita akan belajar eksplorasi. Nah, ini sekali lagi saya setup untuk kelas ya 4, 5, 6 SD ya, sekolah dasar. Berdasarkan referensi yang kita acu, itu nanti tingkat sekolah dasar itu diharapkan hanya beberapa kompetensi yang disarankan untuk dikuasai di awal. Jadi ini kita belajar dulu ini ya. Jadi ini dia punya, ketika kita sudah berhasil mendaftarkan account, nanti ada seperti ini. Jadi kita di awal ini kita kenali dulu apa itu kode ORG. Jadi sekali lagi bahwa kode ORG itu platform pembelajaran ilmu komputer ya. Di coding itu kan yang ilmu yang mempelajari dia secara detail itu ada di ilmu komputer. Jadi ini kode ORG ini salah satu platform pembelajaran yang bisa kita pakai untuk memahami bagaimana coding itu ya. Jadi di sini teman-teman ada beberapa yang harus kita lihat, tapi di awal kita lakukan saya dulu untuk ini kita find course. Jadi tadi kita itu untuk ini sudah disarankan beberapa pembelajaran yang bisa kita pakai ya, untuk anak usia 5-11 ada, kemudian 11 ke atas ada juga. Jadi karena ini sekali lagi pembelajaran tingkat dasar, saran saya kita menyelesaikan dulu untuk pembelajaran ini 5-11. Kita akan mengeksplorasi sejauh mana ya platform ini menyiapkan belajar coding ya, agar kita sebagai orang tua bisa mengantar ya anak-anak kita untuk belajar coding di awal, sebagaimana saran daripada pemerintah bahwa tahun ini pembelajaran coding itu mulai diterapkan di pendidikan dasar, apakah dia sebagai mata pelajaran utama atau baru ataupun diintegrasikan dengan mata pelajaran yang sudah ada di sekolah, misalnya untuk pelajaran TIK boleh juga, atau pelajaran yang lain, atau ekstrakurikuler boleh juga. Jadi platformnya ya itu salah satu yang menurut saya bisa kita manfaatkan adalah kode ORG. Oke, jadi kita klik ini. Nah, di sini teman-teman ada beberapa pilihan untuk kita ya, melakukan pembelajaran coding ini ya. Itu ada beberapa pilihan, ada program Hour of Code. Ini kita bisa explore juga. Kemudian ada dua di sini pembelajaran mandirinya, itu dia kasih ada dua platform. Yang satu untuk pre-reader express course, dan yang kedua ada express course. Ini ditujukan bagi siswa ataupun murid usia 5-7, dan ini ada usia 7-11. Jadi jika anak-anak di umur 5-7 ya disarankan untuk mempelajari ini atau mengikuti ini tahap demi tahap. Jadi sekali lagi ini bersesuaian dengan apa yang kita lihat di kemampuan atau di kompetensi dasar yang disarankan oleh referensi yang kita acu, bahwa belajar computer science itu adalah melakukan ya membuat program komputer, kemudian mengembangkan skill untuk pemecahan masalah ya, tentu saja dengan tantangan yang menyenangkan ya. Jadi teman-teman, saran saya kalau anak kita di usia 5-7 kita sarankan untuk
belajar coding itu menggunakan course yang ini ya. Kemudian juga ini ada beberapa tambahan ya yang bisa kita ikuti ya. Jadi teman-teman boleh untuk memilih yang mana ya. Sekali lagi karena kita ini di awal pembelajaran, jadi untuk mengenal konsep urutan tadi ya, sebagaimana kita sudah sampaikan di awal bahwa untuk pembelajaran kali ini kita coba untuk mengerti dulu apa itu namanya atau mengenalkan konsep urutan di dalam coding itu kepada peserta didik kita. Begitu kira-kira ya. Baik, mari kita coba lihat, kita eksplorasi apakah ya di referensi yang kita acu itu menyiapkan ya, konsep urutan ini untuk dipelajari. Jadi teman-teman boleh langsung klik saja di sini Start Pre-Reader Course. Ini ada beberapa versi atau beberapa ya. Nih. Jadi ini versi 2024. Ya. Kalau kita lihat di sini teman-teman, itu ada tiga konsep dasar yang ingin ditanamkan melalui pembelajaran ini. Kalau kita lihat sekali lagi lewat referensi yang kita acu ya di buku pembelajaran coding ya. Salah satu yang ingin atau diharapkan peserta didik kita tingkat dasar untuk kuasai adalah menguasai ini, menyusun langkah sistematis dan logis dengan menggunakan algoritma dasar. Nah, algoritma dasar apa? Salah satunya adalah urutan. Ya. Nah, kita lihat ternyata sekali lagi menurut di Code.org kita itu konsep itu ada ini. Ya. Urutan dan dalam bahasa Inggris namanya sequencing. Ya. Sequence, urutan. Ya. Jadi kita akan belajar atau siswa kita antar untuk belajar memahami konsep urutan dengan cara bermain ataupun dengan cara menyelesaikan beberapa tantangan yang ada di sini. Jadi ini teman-teman ada 3 hal, ada loops, ada event. Jadi ini ada juga perulangan dan sebagainya, tapi di konsep di awal sekali lagi urutan ini menjadi penting dulu kita sampaikan. Jadi ini pembelajarannya cukup sederhana. Jadi ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ada 5 hal yang akan kita atau membantu anak kita dalam memahami sequence atau urutan tersebut. Ya, tentu saja dengan ini ya, fun challenge, jadi tantangan yang menyenangkan. Ya, beberapa pengalaman saya menerapkan ini pada peserta didik ataupun anak di usia 5 sampai 11 tahun. Ya, kesannya pertama kali mereka lakukan itu cukup menarik bagi mereka dan ada semacam gairah untuk mengetahui atau menyelesaikan tantangan dari awal sampai akhir. Jadi teman-teman ini silakan, ini kalau kita lihat, jadi ini adalah papan kita untuk bekerja atau panduan kita dalam bekerja. Ini dikasih juga level-level tipenya. Jadi kalau aktivitas yang ini yang hijau ataupun tanda bulat atau diamond, ini setiap tanda ini ada dia punya makna. Jadi kalau masih seperti begini, ini masih belum dimulai. Kemudian nanti kalau seperti ini in progress. Kalau di sini nanti complete. Kalau di sini complete tetapi ada too many block. Jadi disarankan misalnya menggunakan 4 blok saja, tapi kita menyelesaikan dalam 5 atau 6 blok. Jadi nanti ada pernyataan seperti ini ya. Kemudian complete perfect ini nanti seperti ini. Kemudian untuk ada juga nanti di dalamnya itu ada assessment maupun survei yang akan disampaikan kepada kita. Dan ini kalau diberikan ini ada beberapa level ya aktivitasnya, ada unblock, ada online, questions dan lain sebagainya. Ini tanda-tanda atau notasi-notasi yang akan muncul ya
di pembelajaran coding menggunakan code ORG ini ya. Jadi di sini teman-teman bisa langsung klik saja di sini. Kita belajar pertama learn to drag. Jadi belajar untuk melakukan drag and drop. Ini ada perintah di sini, area perintahnya di sini instruction, dan di sini adalah workspace atau tempat kerja. Ya, sekali lagi karena ini ditujukan untuk anak 5 sampai 7 tahun, keterampilan menggunakan mouse ya, dan membaca itu harapannya diawali dengan. Jadi di sini instruksinya adalah klik the block. Jadi ini yang ada dalam sini disebut block. Kita klik saja oke, kemudian kita klik. Demikian, satu tahapan sudah selesai. Mungkin kita bisa memberikan apa namanya? Kita bisa memberikan tanda ya, loop di sini. Do you like this puzzle? Ya, dan kita continue. Jadi pembelajarannya seperti ini dia di awal. Ya, jadi ikuti perintahnya, drag the block to the target. Jadi kita oke, kemudian kita drag. Ya, artinya kita klik kiri, tahan, baru arahkan ke gambar. Oke, seperti itu dilakukan terus menerus ya, sampai ya, ini juga arrange the block to the platform image. Jadi ada gambar yang kita minta kepada anak didik seperti ya untuk memasangkan sebagai gambar yang sempurna begitu ya. Nah, ini juga ada di kita melengkapi puzzle-puzzle yang disediakan oleh pembelajaran ini. Jadi tentu saja ini masih awal, masih sangat mudah untuk dilakukan oleh anak kita. Jadi kita terus mendampingi. Jadi teman-teman itu usahakan untuk sekali lagi ini anak yang bersangkutan yang melakukan di awal, kita hanya membantu menjelaskan ya, kalau memang ada bahasa Inggris yang belum dimengerti oleh anak kita ya, baru kita coba lihat ya, seperti ini teman-teman. Jadi kalau yang seperti ini ya, kita sarankan kepada anak kita untuk menyelesaikan ya sesuai dengan urutannya ya, misalnya ini dulu, kepala dulu ya, atas, kemudian tengah, kemudian bawah. Nanti di awal itu masih bisa sekali lagi untuk sangat mudah dilakukan. Jadi ini hanya bermain blok. Jadi anak-anak diantar, sekali lagi diantar untuk menyelesaikan satu persatu ya masalah atau tantangan yang diberikan melalui program ini. Kita coba selesaikannya, kemudian nanti kita akan lihat ya, seperti apa progresnya. Jadi sekali lagi harapannya anak-anak kita ya, itu dengan mudah nanti melakukan ini. Tidak apa-apa, nanti itu sambil diulangi ya, untuk pembelajarannya. Jeko mau main, Jeko? Yoga. Ade ini ade. Ini susun ade. Yang susun ini dulu. Coba susun. Pakai ini saja. Coba kau pantatnya dulu. 3 mana? Foto tuh. Ya. Bisa. Ya, oke. Ini mouse-nya agak klik ya, klik. Oh. Tahan. Klik. Ya,
Nah, coba begini, tahan, klik. Nah, bawa di atas. Terus, oke. Salah. Rapikan sedikit. Itu yang mana salah Pak? Ya, oke. Wih, mantap men. Begitu kira-kira ya. Jadi jadi Jeko menyelesaikan tadi satu tantangan ya. Jadi di awal itu yang disarankan untuk dilakukan teman-teman. Jadi silakan menyelesaikan semua ini pelan-pelan. Apakah dalam satu hari cukup 1 jam atau 30 menit untuk menyelesaikan tantangan yang diberikan. Kenapa ini? Aku mau duduk. Ya, jadi teman-teman demikian ya. Jadi bisa dilanjutkan untuk lebih detail. Terima kasih. Papa mau duduk juga ya.